Halo adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Pupena jilid 5D tema 8 lingkungan sahabat kita. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga bagi adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Langsung saja ya, adik-adik dibuka bukunya halaman 58. Di halaman 58 ini ada buku Pupena. Halaman 58 ada latihan soal subtema yang kedua. Kita mulai dari muatan bahasa Indonesia. Nomor 1, sebelum membuat rangkuman kita sebaiknya menentukan titik-titik dalam teks non-fiksi. A. Kalimat pembuka, B. Kalimat penutup, C. Gagasan pokok, D. Kesimpulan teks. Nomor 1 jawabnya pastinya yang C. Gagasan pokok. Nomor 2, membuat peta konsep membuat kita lebih mudah titik-titik teks. Jawabnya adalah memahami isi. Saya ulangi, jawabnya adalah memahami isi. Nomor 3. Bacalah paragraf berikut dengan saksama. Firma merupakan bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari 2 orang atau lebih dengan nama bersama yang bertanggung jawabnya terbagi rata, tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Firma didirikan oleh 2 orang atau lebih di mana tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota pendiri serta keuntungannya dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai kesepakatan saat berdirinya firma. Peristiwa penting dari teks tersebut adalah nomor 3, silakan di stop dulu videonya dan disalin jawabannya adik, yaitu firma didirikan oleh 2 orang atau lebih di mana setiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Saya ulangi, firma didirikan oleh 2 orang atau lebih di mana tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Nomor 4, peristiwa penting dalam teks non-fiksi dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan berupa jawabannya adalah siapa, apa, mengapa, bagaimana, kapan, dan lain-lain. Siapa, apa, mengapa, bagaimana, kapan, dan lain-lain. Nomor 5, bacalah paragraf berikut dengan saksama. Rumah batang atau bentang diresmikan pendiriannya pada tanggal 27 April 1996 oleh Bupati Samba saat itu. Kala itu Singkawang dan Bengkayang masih satu wilayah dengan Kabupaten Sambas. Rumah bentang menjadi tempat kegiatan acara-acara ritual keagamaan serta upacara adat naik dango saat musim panen tiba. Posisi rumah bentang berada di kaki bukit. Di sekitarnya terlihat hamparan sawah yang luas dan di belakangnya terdapat pepohonan besar yang memberikan nuansa alam tersendiri. Pertanyaannya, tuliskan peristiwa penting pada paragraf tersebut. Nomor 5, jawabannya adalah rumah bentang menjadi tempat kegiatan acara-acara ritual keagamaan serta upacara adat naik dango saat musim panen tiba. Silakan stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nomor 1, fungsi hutan terkait dengan siklus air adalah A. Untuk membasahi permukaan bumi. Sudah ngantuk ini ada deh. B. Sumber air minum bagi manusia. C. Membantu tanah menyimpan air. D. Sumber air bagi hewan-hewan perairan. Nomor 1 jawabannya yang C. Membantu tanah menyimpan air. Nomor 2, dampak evaporasi yang semakin besar pada musim kemarau adalah nomor 2 jawabnya menyebabkan kekeringan. Nomor 3, melapisi jalan raya dengan beton dapat mempengaruhi siklus air karena jawabannya adalah pelapis beton dapat mengurangi daerah resapan air. Pelapisan beton dapat mengurangi daerah resapan air. Lanjut ke nomor 4, tuliskan faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air tanah. Yang pertama adalah kekeringan, kemudian berkurangnya daerah resapan air, kemudian semakin sedikitnya pohon. Kekeringan, berkurangnya daerah resapan air, semakin sedikitnya pohon. Lanjut ke nomor 5. Tuliskan kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air tanah. Yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan, dan yang kedua, kita harus melakukan reboisasi. Mudah ya, adik-adik. Kita lanjutkan ke IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nomor 1, jenis usaha kelompok yang dikelola atas asas kekeluargaan dengan modal berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya adalah A. Firma, B. Koperasi, C. Perseroan terbatas, D. Persekutuan komanditer. Jawabannya pastinya yang B, yaitu koperasi.
Nomor 2, jenis usaha ekonomi yang sebagian besar modalnya berasal dari negara namanya BUMN. Silakan tulis BUMN. Nomor 3, usaha ekonomi yang dikelola perseorangan biasanya memiliki modal yang jawabnya adalah terbatas. Terbatas. Sudah ditulis adik-adik? Kita lanjut ke nomor 4. Tuliskan 3 macam jenis usaha perseorangan beserta contohnya. Oke, usaha perdagangan, warung, usaha jasa, contohnya pangkas rambut, usaha industri perorangan, contohnya industri anyaman. Saya ulangi, usaha perdagangan, contohnya warung, usaha jasa, contohnya pangkas rambut, usaha perorangan, contohnya industri anyaman. Sudah ditulis? Lanjut ke nomor 5. Tuliskan pengertian kelebihan serta kekurangan dari masing-masing jenis usaha kelompok. Wow, pertanyaan banyak. Pengertian, kelebihan, kekurangan. Masing-masing lagi jenisnya ya. Oke, yang pertama BUMN adalah usaha, pengertiannya adalah usaha ekonomi yang modalnya berasal dari negara. Kelebihannya modal besar, kekurangannya rawan tindakan pencucian uang. Kemudian firma, pengertian adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang sudah saling mengenal. Kelebihannya pengelola saling mengenal, kekurangannya modalnya terbatas. Lanjut usaha lain yaitu CV, usaha ekonomi yang dikelola oleh beberapa orang yang terdiri dari anggota aktif dan anggota pasif. Kelebihannya mudah dalam pencarian modal, kekurangannya tanggung jawab anggota aktif tidak terbatas. PT, usaha yang dikelola oleh 2 orang atau lebih dengan modal berupa saham. Kelebihannya saham mudah diperjualbelikan, kekurangannya keuntungan dibagi dengan pemegang saham. Yang terakhir koperasi. Pengertiannya usaha ekonomi yang dikelola atas asas kekeluargaan, kelebihannya bersifat terbuka dan sukarela, kekurangannya sulit berkembang karena modalnya kecil. Kita lanjut ke PPKN. Nomor 1, perilaku budaya dan aturan-aturan yang diterapkan dalam suatu masyarakat secara turun-menurun disebut A. Kebiasaan, B. Hukum adat, C. Adat istiadat, dan D. Aturan khas daerah. Nomor 1 jawabannya pastinya yang C. Adat istiadat. Nomor 2, adat istiadat bersifat lokal. Karena itu adat satu daerah dengan daerah lainnya dapat, jawabnya adalah sama. Sama nomor 2. Nomor 3, tuliskan contoh upacara adat yang berasal dari provinsi berikut. A. Bali, B. DI Yogyakarta. Kalau A. Bali, jawabnya Ngaben. Kalau Yogyakarta, B. Jawabnya Sekaten. Sudah disalin adik-adik? Kita lanjut ke nomor 4. Mengapa kita harus menghargai adat istiadat tiap daerah dimanapun kita berada? Jawabannya adalah agar adat istiadat tersebut tetap lestari. Agar adat istiadat tersebut tetap lestari. 5. Dengan bahasamu sendiri, bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan kebudayaan dan adat istiadat daerah di Indonesia? Jawabannya adalah menggunakan pakaian adat, mengikuti upacara adat, dan lain-lain. SBDP nomor 5, SBDP yang terakhir nomor 1, pola lantai berbentuk zigzag ditunjukkan oleh gambar A, B, C, atau D. Jawabnya adalah yang A. Turun, naik, itu zigzag. Lanjut ke belakangnya adik-adik di halaman 60. Gambar berikut merupakan bentuk pola lantai A vertikal, B diagonal, C lingkaran, D segitiga. Nomor 2 jawabnya adalah yang nggak ada di situ. Jawabnya adalah segi 5. Ya, adik-adik ini jawabnya segi 5. Di sini nggak ada segi 5. Mungkin yang D ini maksudnya adalah segi 5, bukan segitiga. Nomor 3, pola lantai yang digunakan pada tari saman antara lain adalah pola. Nomor 3 jawabnya adalah horizontal. Nomor 4, properti yang digunakan dalam tari piring adalah, jawabnya piring pastinya. Namanya juga tari piring ya, pasti propertinya piring. Kita lanjutkan ke nomor yang ke-5. Tuliskan nama asal daerah, properti yang digunakan, dan makna tarian dari tarian daerah berikut. Yang pertama adalah tari topeng, yang kedua tari saman. Oke. Yang A namanya tari topeng dari DKI Jakarta. Propertinya adalah topeng selendang, maknanya menjauhkan dari petaka.
Yang B, nama tariannya adalah tari saman, berasal dari Aceh. Propertinya adalah ikat kepala, kain sarung, rebana, dan maknanya adalah kekompakan, keagamaan, dan sopan santun. Sudah adik, silahkan stop videonya dan disalin jawabannya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu untuk mengerjakan buku pena jilid 5D tema 8 lingkungan sahabat kita subtema yang kedua. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.